Dari saya, karena saya tadi polisinya, saya akan menyampaikan tata tertib di pondok pesantren ini sebagai acuan bagi kita semua, karena bagaimanapun juga yang namanya sekolah, namanya pesantren, dan apa itu juga pasti akan ada tata tertib dan peraturan yang insya Allah dengan tata tertib dan peraturan itu akan menjadikan proses belajar dan mengajar kita akan menjadi lebih baik lagi. Dan tolong kalian kembali perhatikan tata tertib di pesantren ini supaya tidak ada lagi pelanggaran terhadap tata tertib yang ada di pondok pesantren As-Sokobi. Yang pertama saya sampaikan kewajiban umum santri. 1. Menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan kekeluargaan di lingkungan pondok pesantren. Jadi jangan ada lagi sampah di laci kalian. Laci kalian bukan tong sampah, laci kalian tempat belajar, ya. Tidak ada lagi sampah di laci. Itu nanti akan selalu kita rajiakan, dari razia sampah-sampah yang ada di laci. Jaga keamanan dan ketertiban. Tidak ada yang rusuh-rusuh buat keributan dan yang lain. Dan kita semua di sini adalah keluarga As-Sokobi. 2. Berpakaian yang sopan sesuai dengan aturan syar'i di lingkungan pondok pesantren. Terutama kalau kita sudah tentukan pakaian seragam dari mulai Senin sampai Sabtu. 4. Mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan oleh pesantren. 5. Masuk kelas lambat-lambatnya 10 menit setelah bel masuk berbunyi. Sekali lagi, bel masuk kita adalah jam 07.00. Jam 07.00. Kemudian nanti setiap hari kita baris di lapangan seperti tadi, apel pagi, membacakan Asmaul Husna dan juga ikrar janji santri. Itu lebih kurang selambat-lambatnya itu 15 menit, kecuali ada yang ceramah dan ceramahnya panjang. Ya, jadi lebih dari 15 menit. Dan mulai belajar itu jam 7.15 WIB. Lebih dari jam 7.15 WIB maka kita anggap terlambat. Karena guru pun gitu juga, lebih dari jam 7.15 menit itu lewat, ya kan saudara, langsung lewat, itu diimpal sama guru yang lain, artinya guru juga dianggap terlambat. 6. Wajib izin jika hendak pulang ke rumah, tidak masuk kelas dan keluar dari area kompleks pesantren karena ada sesuatu hal, dan itu akan diberikan perizinan yang lebih lanjut. Nanti perizinan bisa minta kepada admin dan ditandatangani, apakah itu kepada wali kelas ataupun kepada saya. 7. Masuk dan keluar kelas dengan tertib, jangan lari-lari, jangan tolak-tolakan dan yang lain. 8. Dilarang berinteraksi dengan lawan jenis selain pada urusan yang telah ditentukan oleh syariah. Pertama, pendidikan, dalam hal ini harus karena tugas yang diberikan oleh guru. 2. Jual beli, dan 3. Karena kesehatan atau kemanusiaan. Itu ketentuan umum kita di pondok pesantren. Kemudian larangan dan sanksi. 1. Membuang sampah sembarangan dan segala bentuk tindakan yang merusak keindahan lingkungan, termasuk kalian jajan-jajan buang sampah di seputaran ini, itu termasuk dianggap merusak keindahan kita karena membuang sampah sembarangan. Ada sanksinya, nanti akan diberikan oleh guru dekan. 2. Merusak suasana kekeluargaan dan kerukunan di pondok pesantren, ya, berkelahi, berantem, membuli dan yang lain-lain, itu namanya termasuk merusak suasana kekeluargaan. Sanksinya menulis pernyataan tidak mengulangi dan membersihkan seluruh toilet yang ada di Ponpes As-Sokobi. Sekarang bolehlah toiletnya cuma 5, bentar lagi ada berapa ini? 4 kali 6, 24 toilet, tahankan sebentar lagi. 24 toilet yang akan dibersihkan kalau merusak kekeluargaan. 3. Mencuri dan menghasap harta benda milik orang lain. Menghasap ini pakai barang yang bukan barangnya, sendal sepatu bukan punyanya dipakai, terakhir yang punya kehilangan, termasuk pulpen, buku, tipu yang tanpa izin. Nah itu sandal itu sering kali gitu. Kadang sandal guru pun hilang, air minum, makanan, gitu. Sepatu boleh kemarin hilang, jangan coba-coba lagi, ya. Apalagi mencuri, ya, apalagi mencuri. Ini sanksinya cukup keras. Sanksi
mencuri adalah mengembalikan barang curian, kemudian dibina dengan menghadirkan orang tua agar tidak mengulangi lagi. Jika mengulangi lagi, maka dikeluarkan dari pondok pesantren. Ya, kami tadi mencetak para calon ulama, para mubalik dan mubaligh dan pemimpin umat, bukan mencetak para pencuri. Ya, bukan mencetak para pencuri. 4. Dilarang potong rambut dengan gaya yang aneh. Ya, gaya yang aneh, garis-garis di samping dan yang lain itu nggak boleh. Standar keanehan potong rambut adalah gayanya rapi. Ya, termasuk perempuan yang aneh-aneh. Hah? Wah, pakai ciput apa dan yang lain tidak boleh. Pakai ciput bu ya. Ciput itu apa bu? Saya nggak ngerti ciput. Oh, kerudungnya. Ya, kerudung. Perempuan ada juga yang aneh-aneh bu, tapi saya nggak tahu anehnya itu di mana gitu. Tapi ada juga yang aneh-aneh gitu. Ya, terutama laki-laki, gondrong, ada garis-garis di sini, nggak boleh. Mohak, gitu. Kalau mau aman gundul aja. 5. Dilarang keras membawa handphone dan benda-benda elektronik lainnya yang dapat mengganggu proses belajar. Atau kalian bawa TV, tape recorder dan yang lain, bawa kulkas, membawa handphone tidak boleh. Sanksinya disita dan dijual untuk dana pembangunan. Pembangunan kami banyak lagi nih masalahnya. Bawalah HP yang mahal-mahal ke sekolah. Dan ini nggak akan ada toleransi lagi. Kemarin-kemarin ada yang kedapatan masih ada toleransi. Ini kami sampaikan dengan jelas. Kami jual. Kami butuh dana ini. Jangan main, ya. Kami jual. Dan hari ini akan kami razia semua tas kalian di tempat nanti. Hari ini akan kami razia. Ya. Nanti dibantu oleh para guru, kami razia tas kalian, dapat handphone, langsung kami jual. Kami umumkan ke orang tuanya. 6. Dilarang keras berpacaran dan aktivitas yang mendekati zina melalui media apapun. Melalui media apapun, surat menyurat, handphone dan yang lainnya. Sanksinya menulis surat pernyataan tidak mengulangi, lalu pemberitahuan kepada orang tua. Jika mengulangi, maka akan kami kembalikan ke orang tua. Kami balikkan ke showroomnya, ya. Kami balikkan ke orang, artinya kalian dikeluarkan dari sekolah. 7. Terlambat masuk kelas. Apakah pagi, apakah setiap mapelnya, apakah siang, setelah asar dan yang lainnya. Keterlambatan ini nanti akan langsung dikondisionalkan kepada guru kelasnya. Guru kelasnya nanti akan menghitung terlambatnya itu seperti apa, ya. Apalagi kalau gurunya sudah masuk, tidak ada izin kepada gurunya, keluar tanpa izin guru sebelumnya, itu akan ada sanksi yang akan diberikan. Kemudian keluar dari lingkungan pesantren tanpa izin. Keluar dari lingkungan pesantren tanpa izin, ya. Itu sanksinya membaca Al-Quran 1 juz di depan kantor. 9. Berada di asrama tanpa izin atau tidak sekolah saat kegiatan belajar maupun mengajar berlangsung. Ini nanti kadang-kadang ada yang mondok itu tidak sekolah tanpa izin, itu akan ada sanksinya. Sanksi keputusan guru BK, jika mengulangi lagi maka orang tua akan dipanggil dan disidang dan diskorsing sesuai dengan keputusan guru BK. 10. Mengkonsumsi, membawa, memiliki dan mengedarkan rokok, miras dan narkoba, sanksi langsung dikeluarkan dari pesantren. Ya, mengkonsumsi, saya ulangi, ini keras ini ya. Mengkonsumsi, membawa, memiliki dan mengedarkan 1. Rokok, 2. Miras, 3. Narkoba, langsung kami keluarkan dari pesantren. Langsung, tanpa peringatan 1, 2 ataupun 3, langsung kami keluarkan. 11. Melakukan tindakan anarkis, ya tadi seperti tadi ya, berantem dengan kawan, menyakiti kawannya, membuli dan yang lain-lain, itu akan kami berikan sanksi dan kalau mengulangi lagi akan kita kembalikan kepada orang tua. 12. Ini yang paling parah menurut saya. Ya, ini kami sama Ustaz Don cuma geleng-geleng kepala aja kadang-kadang. Coret, mencoret dan merusak segala macam fasilitas madrasah, terutama meja dan bangku kalian. Habis itu dengan coretan-coretan, ya, habis dengan coretan-coretan. Jadi jangan ada lagi coret-mencoret. Kalau mencoret di buku saja, jangan di meja. Apalagi tulisannya luar biasa, aneh-aneh kadang-kadang. Mengungkapkan perasaan cinta pun ditulis di meja. Ya,
Ini merusak fasilitas ini, apalagi jebol-jebol kemarin ya, meja banyak jebol, hilang, lepas dan yang lain, luar biasa ya. Sanksinya adalah membersihkan seperti kembali ke mula. Kalau dia dicoret-coret dan lain akan mengecat kembali meja dan kursinya. 13. Membawa, membaca dan memperlihatkan pornografi. Ya, sekali lagi, membawa, membaca dan memperlihatkan pornografi, maka sanksinya adalah diguyur air comberan dan berdiri di depan kantor. Air comberan ya, bukan air kopi walaupun sama-sama hitam. Air comberan di depan kantor. 14. Membawa teman dan tamu tanpa melapor kepada pengurus. Ini tuh anak pondok ya, membawa temannya yang itu bukan anak pesantren sini tanpa izin, itu akan dikenakan sanksi. 15. Membawa makanan dan minuman di kelas yang bukan menjadi ketentuan kita ya, yang bukan menjadi ketentuan itu kita, itu juga dilarang. 16. Ini yang paling sering, ini menjadi kebiasaan buruk bagi kalian. Makan dan minum sambil berdiri. Makan dan minum sambil berdiri ya, makan dan minum sambil, ini jadi kebiasaan. Jajan sambil lari, jalan itu makan, bukan lagi berdiri. Sambil lari pun sanggup kalian makan ya. Itu nanti ada sanksi dari kita. Kemudian 17. Mengacapkan kata-kata kotor, tidak sopan, tidak asal. Itu sering kali kan, kata-kata itu sering kalian ungkapkan, termasuk kata-kata bodoh dan yang lain-lain untuk kepada temannya. Tahu kau, bapakmu, mata kau, kayak nggak punya mata aja gitu, macam-macam itu sering. Mohon maaf, kadang-kadang kalian mengucapkan anjay itu kayak sembarangan aja. Anjay, anjay, adalah anjay di sini kan, kasihan anjay. Hah? Anjay, anjay, yang laki-laki juga ini. Anjay-anjay lah kalian, kena kalian. Yang ngasih hukuman anjay nanti. Nama dia kalian sebut-sebut dengan persepsi negatif, ya nggak boleh. Anjay-anjay itu nggak boleh. Kemudian meminjam dan mengendarai sepeda motor tanpa izin pesantren. Di semua tempat parkir sudah kami sampaikan kepada seluruh pengurusnya, tidak boleh kalian itu keluar dari lingkungan sekolah mengendarai kendaraan tanpa izin, ya, tanpa izin. 19. Jajan dengan jajanan yang tidak thayyib, ya, jajan tidak thayyib. 20. Dilarang saling membuli, mengejek dan bercanda berlebihan melewati batas yang dapat membuat ketidaknyamanan di antara santri. Ini paling sering ejek-ejekan orang tua, ya, ejek-ejekan orang tua dan yang lain, ejek-ejekan fisik, ya, macam-macam. Itu semua akan ada sanksinya. Plus satu lagi untuk kedisiplinan kehadiran. Seluruh santri yang tidak hadir, yang boleh mempermisikan atau mengizinkan untuk tidak hadir itu adalah orang tua kalian di grup wali santri kepada wali kelasnya. Kalian sendiri itu tidak boleh. Misalnya kalian langsung WA kepada Ustazah, Ustazah hari ini saya tidak masuk, tidak diterima. Yang boleh itu adalah orang tua kalian ngechat di grup wali santri, ya. Kalau sakit lebih dari 3 hari wajib menyertakan surat dokter. Wajib menyertakan surat dokter. Bagi anak pondok nanti seluruh kepala asrama akan kita tanya untuk yang tidak hadir, ya, apakah pondok akhwat dan pondok ikhwan, semuanya wajib untuk menyatakan surat izin untuk ketidakhadiran. Dan saya akan rekap per 1 bulan sekali. Untuk yang absennya lebih dari 3 kali akan kami lakukan pemanggilan orang tua dan surat peringatan pertama. 3 kali dalam 1 bulan tidak datang tanpa keterangan, kita berikan surat peringatan pertama dan pemanggilan orang tua. Jika bulan selanjutnya terulang lagi, peringatan kedua. Jika bulan selanjutnya terulang lagi, maka akan kita keluarkan dari sekolah. Akan kita keluarkan dari sekolah. Itu untuk ketentuan kita. Termasuk juga nanti, ya, berkaitan dengan perizinan ini, bukan izin yang mengada-ada, bukan izin yang mengada-ngada, karena banyak sekali izin itu yang kadang-kadang mengada-ada.
ada urusan keluarga. Emang kami nggak ada urusan keluarga? Urusan keluarga kalian apa sih gitu? Ya, nggak jelas. Urusan keluarganya itu apa? Apakah keluarganya ada yang meninggal? Apakah anak-anak ayam tua tetangganya itu keluarga itu nikah atau yang lain? Kita nggak tahu. Urusan keluarga itu diperjelas. Urusan keluarganya apa? Urusan keluarga yang tidak ada kaitannya dengan masalah kemalangan atau duka cita tidak kami berikan izin. Apalagi pesta. Kemarin ada yang pestanya hari Sabtu, dari mulai hari Rabu nggak datang. Iya. Hah? Iya, gitulah, rewang gitu. Jadi itu nggak ada hubungannya dengan yang seperti itu, ya. Supaya orang tua kalian juga mengerti bahwasanya menuntut ilmu di pondok pesantren itu butuh keseriusan, butuh kerja keras, dan kalau tidak sungguh-sungguh dan tidak kerja keras, ya tadi, ya akan sulit untuk mendapatkan ilmu. Nah, itu beberapa tanda petik yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini, termasuk juga untuk istirahat siang. Seluruh santri wajib istirahat siang, tidak diperkenankan berkeliaran. Dianjurkan untuk tidur, apakah di masjid dan di kelas. Tidur siang, kalaupun tidak bisa tidur siang, tidak berkeliaran. Ini siang banyak yang berkeliaran, berseliweran sana sini. Gitu masuk kelas, balik ngantuk. Padahal disuruh untuk istirahat. Jadi tidak kami perkenalkan untuk berkeliaran di luar kelas ketika jam istirahat siang. Pada sholat zuhur balik ke kelas masing-masing, tidur, dikasih kesempatan tidur. Kalau yang belum makan, makan, dan yang lain-lainnya. Nanti akan ada guru piket yang menyertainya. Termasuk satu lagi yang terakhir, piket kelas. Piket kelas, maka semua petugas piket kelas wajib membersihkan kelas ketika hendak pulang. Wajib membersihkan kelas ketika hendak pulang. Nanti setiap sore akan saya razia kelasnya, mana yang tidak dibersihkan oleh petugas piketnya. Kalau petugas piket tidak mengerjakan tugasnya, akan ada hukuman dari kami. Nanti akan bekerja sama dengan wali kelas. Kalian sering kali pulang-pulang gitu aja. Kadang-kadang kalau saya kemari tengah malam, kipas angin aja masih hidup. Oh, kipas angin. Itu sering kali. Kita lihat kipas angin masih hidup. Kalian pulang-pulang gitu aja. Waktu beseraan, ini semua beseraan, nggak bisa. Harus dibersihkan oleh petugas piket. Ya, harus dibersihkan oleh petugas piket. Masa besok pagi petugas piketnya harus memastikan semua kelengkapan kelas itu ada. Sapu kayak menghapus, spidol. Ini Ustaz Fatih mau nulis spidol kan nggak ada. Dan tintanya habis lah, spidolnya nggak ada lah. Orang mau nulis papan tulis nggak bisa. Gimana mau belajar dengan baik? Begitu. Pastikan spidol ada dan yang lain-lainnya. Jadi seluruh struktur kelas dan petugas kebersihan kelas harus memastikan itu semua ada. Mungkin itu dari kami.